Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah, guru dari SMP Negeri 2 Tinambung. Bersama saya hari ini dengan Ibu Dahyanti, selaku guru IPA dari SMP Negeri 2 Tinambung. Demikian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Jadi begini ya Bu, hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melakukan percakapan praobservasi. Jadi nanti Ibu saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Iya, siap. Dan ada pun tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, dan kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar nantinya pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak lebih bermakna dan bisa. Sebelum kita mulai Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Ibu, tujuan pembelajaran Ibu yang sudah dicatat itu seperti apa? Iya. Kebetulan pada waktu ini yang saya akan ajarkan adalah makanan dan sistem pencernaan. Jadi saya akan mengambil tujuan pembelajaran kedua, yaitu bagaimana siswa mampu mengetahui tentang kalori, nutrien dan seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa akan saya berikan berbagai macam makanan atau mereka melakukan praktek untuk mengidentifikasi jenis makanan yang dibawa ke sekolah. Iya, jadi Ibu punya dua tujuannya, Iya. Mengetahui tentang kalori, nutrien dan asam aditif, kemudian mengidentifikasi beberapa atau jenis-jenis makanan. Iya. Kemudian ini yang kedua Bu, kira-kira Ibu memiliki ada pengembangan kompetensi yang apa yang ingin dicapai di kelas ini? Iya. Jadi di tujuan pembelajaran ini saya pengembangan kompetensi yang saya akan capai itu yang pertama di bagian pengetahuannya anak-anak akan saya karena kebetulan karena di kurikulum mereka itu guru itu sebagai dia bukan sebagai pengajar tapi dia sebagai pengarah, ya, pengarah anak-anak diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi saya anak saya suruh bawa beberapa jenis makanan, kemudian mereka mengamati kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut dan berapa kalorinya, kita minta berapa kalorinya, kemudian aditif apa yang terkandung pada makanan yang dia bawa dari rumah, seperti itu. Dan untuk di tahap ini yang pengetahuan yang iya, keterampilannya nanti itu anak-anak saya suruh membuat jenis makanan, membuat satu olahan yang kira-kira kandungannya seperti apa, kandungannya yang makanan yang dia buat, ya. Jadi misalnya dia buat apakah itu sembarang lah jenis makanan atau olahan kue apa, jadi dia selesaikan di depannya bahwa misalnya kue bolu, gitu ya. Ini kue ini mengandung ada terigunya, ada ya, jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada telurnya, seperti itu. Jadi anak-anak sendiri yang membuatnya, mengolahnya, kemudian dia sendiri kandungannya seperti ini. Jadi sesuai dengan tujuan yang Ibu miliki tadi, jadi ada dua arah pengembangannya, itu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian siswa mungkin nanti disuruh membawa berbagai jenis makanan, kemudian siswa di situ akan bisa mengetahui jenis-jenis apa yang dikandung di situ. Kemudian untuk keterampilannya nanti mungkin murid akan mengolah. Iya, betul. Iya. Kalau boleh tahu Bu, saya tambah dulu. Iya. Kalau memang anak-anak tidak bisa kerjakan di rumah sekolah makanya saya sudah di rumah dulu untuk video. Jadi referensinya dalam bentuk produk. Iya. Karena bisa presentasinya dengan video yang diulah makanya dibuat. Kita masuk di bagian ketiga Bu, kira-kira rancangan pembelajaran yang Ibu susun seperti apa nanti di kelas? Ya. Jadi saya menggunakan metode diskusi dengan modelnya itu PBL, problem based learning. Jadi itu kan rancangannya dia sendiri, jawabannya kan kita dimengerti. Saya pakai yang mau menggunakan PBL. Jadi rancangan pembelajaran Ibu nanti ini sesuai dengan diintegrasikan ke dalam pembelajaran diferensiasi. Iya, betul. Mungkin anak-anak
dibagi secara kekelompok. Iya, sesuai dengan kelompoknya. Iya. Mereka. Modelnya di sini bisa program seni apa? Iya, media. Iya, Kemudian di sini kira-kira media pembelajaran yang ibu gunakan ini seperti apa di kelas? Iya, bedanya itu tadi saya pakai LCD, kemudian anak-anak bawa makanannya itu bedanya dia. Kalau kami di guru IPA, ya di bahan-bahan makanan yang mereka bawa itu itulah bedanya kami. Iya. Kira-kira Bu, setelah mengetahui tujuan, ada pengembangan media, kira-kira kapan dilaksanakan Iya. pembelajarannya? Karena ini kan materinya bab 2, sementara kami belajar bab 1, mungkin sekitar 2 minggu ke depan saya akan melaksanakan pembelajaran ini. Jadi nanti saya akan ikut masuk di kelas ibu pada hari itu. Siap. Saya akan melihat kemudian mencatat hal-hal apa saja yang dilakukan selama proses pembelajaran. Iya. Kemudian strateginya seperti apa. Nanti setelah itu selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan kegiatan diskusi kembali. Oke, siap. Iya. Jadi ini disebut sebagai diskusi pasca observasi. Jadi terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Observasi saya dengan Bu Nur Mutmainah dengan Ibu Darmiani selaku guru IPA, dan nantinya kita akan sambung kembali pada percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya yang kedua lihat struktur dan fungsi tubuh apa? Iya. Struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktik kami dan Ibu Darmiati selaku guru yang diobservasi. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, senang sekali kita kembali ngobrol-ngobrol seputar tentang pembelajaran Ibu di kelas. Kemarin kan Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian kita sudah melakukan aktivitas tentang seputar kegiatannya Ibu di kelas. Kalau boleh diceritakan Bu atau dijelaskan bagaimana pengalaman Ibu dalam melaksanakan atau merefleksikan di kelas tentang pembelajaran yang Ibu sudah Kebetulan pada saat itu saya melakukan pembelajaran yang saya ambil yaitu mengidentifikasi kandungan makanan pada label makanan minuman yang diminum sehari oleh anak-anak. Metode saya lakukan metode diskusi dan karena ini kami menerapkan kurikulum merdeka, jadi anak-anak itu dalam menentukan kelompoknya mereka sendiri yang menentukan mana teman yang ingin dia temani dalam pembelajaran tersebut. Kemudian anak-anak akhirnya saya punya banyak pengalaman, anak-anak juga banyak pengalaman bahwa ternyata dalam pembelajaran tersebut mengidentifikasi bahan makanan yang ada pada misalnya kerupuk, ale-ale. Mereka tahu bahwa
oh ternyata makanan yang sangat berbahaya untuk kesehatan saya. Mereka berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi pembelajaran yang ibu laksanakan di kelas ini sudah sesuai dengan tujuan yang ibu rancang sebelumnya. Iya, betul, Jadi betul. dalam pembelajaran ibu kemarin ini dalam kelas yang dibuat ini anak-anak ditentukan secara berkelompok ya. Iya. Jadi bukan lagi ibu yang menentukan, tapi Bukan. mereka memilih kelompoknya masing-masing. Iya. Dan Iya. saya proses diferensiasi saya lakukan itu diferensi produk. Jadi anak-anak saya bebas memilih makanan minuman apa yang dia identifikasi. Ada yang susu, betul. ada yang Iya. kerupuk. Jadi Iya. itu di situ diferensi saya. Jadi anak presentasi di depan kelas bahwa yang saya ingin, karena ini makanan minuman yang saya suka ibu, saya ingin cari kandungan sebetulnya apa yang dikandung makanan tersebut. Jadi pembelajaran yang ibu laksanakan kemarin ini adalah pembelajaran diferensiasi. Iya, betul, diferensi produk. Iya, jadi anak-anak bisa berkreasi di situ ya bu. Iya, dia jelasnya di situ dia tahu dia bisa mengidentifikasi kandungan makanan yang dia makan sehari-hari karena kesukaannya. Iya. Keren sekali ya bu. Sebenarnya kami tidak akan memberikan masukan atau kita di sini hanya berbagi berbagi praktik mengajar tentang pembelajaran diferensiasi. Dan kemarin pembelajaran yang kemarin ibu laksanakan di kelas ini cukup menarik karena pembelajaran dibagi secara berkelompok, kemudian siswa yang menentukan sendiri, jadi anak bisa terpanggil sendiri, anak belajar secara nyaman, Iya, betul. senang karena mereka memilih sesuai dengan kelompoknya Iya, masing-masing. sesuai dengan Jadi temannya yang kita hanya memfasilitasi. Iya, betul. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya. Karena mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya makin lebih baik. Iya. Ibu makin sukses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.